Shalom Jumpers, this is Cicatcast by Jamyut and Teens GBI Mojopahit. Wah, gak kerasa nih kita sudah sampai di episode yang ke-6 Cicatcast by Jamyut and Teens GBI Mojopahit. Nah, bareng aku Winnie, hari ini kita akan membahas tentang pengampunan. Tapi hari ini aku gak sendiri nih, aku ditemenin bareng Cisasya dan Mr. Deon. Hai Jumpers. Halo semuanya. Nah, jadi Jumpers, Cisasya dan Mr. Deon ini termasuk dalam pasangan baru. Nah, jadi gimana nih Cisasya sama Mr. Deon? Kalian bisa cerita nih ke Jumpers, gimana sih kesan-pesan kalian selama menjadi pasangan baru? Gimana? Apa yang berubah ketika kalian setelah menikah? Siapa dulu nih? Terserah, boleh Cisasya dulu, ladies first. Oke. Ya emang kalau dari single gitu ya, terus sekarang sudah nggak single lagi, sudah taken dan ya termasuk kata Winnie tadi ya, pasangan baru setahun setengah lah ya hitungannya. Ya pasti banyak hal-hal yang berubah dari kehidupan aku pribadi gitu. Biasanya kalau masih zaman-zaman pacaran, tinggalnya di rumah sendiri-sendiri kan ya. Yeah. Sekarang udah tinggal serumah, apa-apa berdua, komunikasi juga setiap hari gitu loh. Dan itu akan berlangsung seumur hidup gitu. Oke. Kalau dari Mr. Deon gimana nih Tar? Ya lucu sih. Akhirnya punya teman hidup gitu ya. Teman hidup yang harus selalu bersama sampai nanti dipanggil Tuhan. Tentunya menjadi sesuatu hal yang sulit untuk menyatukan. Yang awalnya satu egonya satu juga, jadi dua menjadi satu itu susah. Itu aja sih kalau kesan yang paling bisa dibilang sangat berbeda sekali ketika kita itu hidup sendiri dan hidup berdua seperti itu. Oke. Jadi kayak kata Mr. Deon tadi, kalau misalnya kalian berdua ini kan dua pribadi yang berbeda, jadi otomatis ya ada dua ego yang harus dijadikan satu dan itu sulit. Nah memang sih kalau misalnya jadi pasangan baru itu pasti ada senangnya, tapi dibalik semua kesenangan itu kan pastinya ada, ya pasti kehidupan suami istri itu nggak selalu mudah gitu ya Cey, pasti ada cekcok, ada gesekan lah, ada selisih pendapat gitu nggak Cey? Iya, ya benar. Kalau orang pada bilang ya yang belum nikah nih biasanya bilang selamat menempuh hidup baru ya gitu ya. Terus awalnya oh iya ya menempuh hidup baru gitu, kayaknya seneng nih. Ternyata begitu masuk, tidak seindah yang dibayangkan gitu. Iya. Gitu. Ya pasti kan. Pesan buat teman-teman yang mungkin sudah mempersiapkan diri juga untuk menempuh ke dalam jenjang pernikahan. Yang perlu diingat itu satu, kita kalau sudah masuk dalam sebuah ikatan pernikahan itu kayak masuk ruangan yang tidak ada pintunya. Jadi kalau misal ada masalah ya di situ terus, seneng ya di situ terus, dan kita kan diciptakan tidak untuk dijodohkan sama Tuhan atau disatukan sama Tuhan, itu tidak untuk diceraikan oleh manusia kan, seperti itu. Jadi pesan yang paling penting itu kita masuk ke dalam satu ruangan yang tidak berpintu lagi. Jadi semua seneng, duka, susah, semuanya harus bareng ada di situ dan harus diselesaikan gitu. Oke. Jadi dibalik semua kesenangan yang Cisasya sama Mr. Deon lalui itu kan pasti ada yang namanya cekcok atau gesekan. Nah gimana sih cara kalian itu kalau misalnya ada cekcok nih, apakah kalian itu gimana? Kalau rasanya pas ada cekcok, apakah kalian tuh diem-dieman atau langsung buka-buka langsung minta maaf atau gimana? Ya kalau dulu nih awal-awal nikah tuh namanya juga masih baru belajar ya. Kalau aku tuh lebih ke diem. Kalau Mr. Deon tuh lebih ke ngajak ngobrol. Tapi namanya cewek ya. Ya. Kalau posisinya ngerasa, kan sering tuh cewek-cewek ngerasa nggak salah gitu ya. Diem. Ya. Akhirnya yang minta maaf sendiri. Ya yang cowok gitu, Mr. Deonnya. Ya aku sih kebanyakan diem gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang juga sadar ya, pelan-pelan kita belajar kalau nggak bisa nih menyelesaikan masalah, apalagi ini kan seumur hidup gitu ya. Ketemunya cuman sama dia aja setiap hari gitu.
menyelesaikan masalah cuman dari pihaknya dia sedangkan aku enggak gitu kan, enggak mungkin, enggak adil gitu. Iya benar. Gitu sih. Kalau dari Terdion gimana Ter? Kalau aku ini sebenarnya orangnya awalnya itu temperamen. Jadi kalau misal ada sesuatu masalah itu cenderungnya ngamuk. Ngamuk itu bisa aja emosi, lalu ngomong ngalor ngidul nggak karuan gitu ya. Jadi kayak menurut dia yang pernah kita alami, jadi ketika aku marah atau emosi itu nggak menyelesaikan sesuatu, dianya jadi tambah diem. Nah kayak gitu. Jadi itu sih kalau aku awalnya gitu, jadi marah. Tapi semakin lama semakin kesini berusaha buat introspeksi diri dulu. Oke. Apa sih yang terjadi gitu? Iya, Kok iya, iya. dia kok marah tiba-tiba? Kadang kan juga kita laki-laki tuh nggak ngerti kan apa yang dimau cewek itu, ditanya ndak jawab gitu. Jadi kayak semakin lama semakin gedek gitu. Nah emosi kan terusan. Ya kayak gitulah, gitu-gitu. Cuman sekarang sudah jauh lebih hilang lah, bisa dibilang hilang karena sudah ndak pernah lagi yang namanya ngomong keras-keras terus kayak maksa kamu nih kenapa sih gitu-gitu, ndak pernah sih. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu kalian pasti sebagai suami istri ini belajar gitu ya, belajar untuk menjadi yang lebih baik, terutama dalam mengatasi permasalahan. Ya pasti. Gitu ya. Nah, dalam kalian mengatasi permasalahan itu kan pasti gimana caranya kalian tuh bisa keluar kan dari masalah itu kan. Kalian sebagai Cici Asya sama Mr. Dion sebagai pasangan suami istri kan pastinya nggak mau terus terjebak dalam permasalahan. Nah, kalau dalam permasalahan itu kalau misal salah satu nih nggak ada yang minta maaf, pasti kan nggak ada yang selesai. Atau salah satu nggak ada yang mau maafin pasangannya, itu kan pasti juga nggak selesai masalahnya. Nah, kenapa sih kalau dalam kehidupan rumah tangga itu harus ada yang namanya mengampuni, harus ada yang memaafkan dan saling memaafkan gitu deh. Kenapa kok ada itu? Sebenarnya nggak harus di kehidupan rumah tangga ya. Di kehidupan keluarga misalnya kita sebagai anak sama orang tua, di pelayanan kita sesama rekan pelayanan, di pekerjaan mungkin buat teman-teman yang udah kerja, rekan sekerja, terus mungkin kalau ada yang masih kuliah sama teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman kampus, kalau sekolah ya sama teman-teman sekolah. Itu kita memang perlu yang namanya pengampunan. Kan kita temanya hari ini pengampunan ya. Iya. Itu memang perlu gitu. Karena apa ya? Kalau misalnya salah satu nggak ada yang ngalah atau salah satu yang kayak tadi Winnie bilang ada dua ego yang benar-benar nggak ada yang mau rendah hati, nggak ada yang mau minta maaf ataupun memaafkan, itu nggak akan terjadi namanya damai gitu. Nah, sedangkan kita hidup di dunia ini apa sih yang dicari gitu loh. Kalau hidup kita nggak penuh dengan damai sejahtera ya percuma. Kita sendiri yang sakit gitu. Iya. Kalau dari Terdion gimana Sebenarnya masalah pengampunan ini beberapa hari ini relate sama morning devotion yang dilakukan di sekolah ya sama anak-anak tuh. Tapi bukan tentang pengampunannya. Aku nih baru sadar kalau pengampunan itu menurutku pribadi ya kayak merelakan sesuatu yang itu jadi egonya kita itu direndahkan serendah-rendahnya. Pengampunan itu akan terjadi karena memang ada satu orang yang benar-benar merendahkan diri. Meskipun orang itu bisa dibilang, kalau kita ngomongin tentang benar salah ya, mungkin orang itu bisa dibilang benar, tapi pengampunan itu ya benar-benar menahan ego, merelakan segala sesuatu yang menjadi keinginan kita, itu direndahkan serendah-rendahnya. Jadi itu hal yang terpenting kalau menurutku ya, pengampunan itu seperti itu. Jadi memang jawabannya ya sangat penting sekali, memang harus ada yang seperti itu. Kalau tidak ada orang yang merendahkan diri, ya tidak akan terjadi yang namanya pengampunan. Tuhan pun juga kalau tidak merendahkan diri menjadi seorang manusia, tidak akan ada penebusan dosa. Kayak gitu. Iya. Ya Jompers, jadi emang benar sih. Namanya pengampunan itu bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tentang gimana caranya kita itu bisa, istilahnya kalau sekarang tuh ngalah untuk merendahkan ego kita sehingga kita itu bisa melepaskan pengampunan gitu ya, Cici Asya Mr. Dion. Di dalam kehidupan suami istri ini kan juga sangat diperlukan ya namanya pengampunan, sesuai sama cerita Cici Asya sama Mr. Dion tadi. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, gimana cerita kalian ketika kalian itu mengampuni satu sama yang lain? Karena kan dalam rumah tangga tadi pasti ada namanya cekcok, dan kalian pasti nggak mungkin dong stuck terus di
permasalahan itu, kalian pasti berusaha keluar dan semakin lama kalian pasti terus belajar bagaimana caranya mengampuni. Itu gimana pengalaman kalian? Serdion dulu aja. Ya, boleh. Pengalaman mengampuni ya. Pengalaman mengampuni ini ndak ada secara spesifik sih ya. Ndak ada secara spesifik. Cuman seperti yang tadi sudah tak bilang ya, kayak ya meskipun aku salah ya, meskipun aku benar ya aku tetap harus apa ya, merendahkan diri ya serendah-rendahnya buat aku belajar untuk mengendalikan diriku juga. Jadi kalau ditanya tentang pengalamannya mengampuni ya setiap hari. Kalau misal ada sesuatu yang ndak tak suka, contohnya aja ya, aku dan Cesasya berasal dari kultur yang berbeda. Aku dengan kultur yang halus, terus Cesasya di Jawa Timur dengan kultur bahasa Jawa yang sangat kasar. Nah itu yang sering kali terjadi. Yang sering kali terjadi itu gesekan gitu ya. Ngomongnya itu kayak beda aksen. Ya bukan beda aksen juga sih, kayak menurutku itu kasar tapi diucapkan gitu loh. Sedangkan aku ndak terbiasa kedengeran kata-kata kayak gitu. Karena memang beda. Jadi ya hal-hal sekecil itu pun aku belajar. Kayak aku harus menyesuaikan diri dengan cara dia berbicara dan lain sebagainya. Sehingga aku nih kalau memang kayak istilahnya dia ngomong kasar terus aku sakit hati gitu ya. Aku berusaha ya sabar. Betul itu. Ya kayak gitu sih. Kalau aku secara spesifik tidak ada, cuman pengalaman dari keseharian hal kecil-kecil kayak gitu kayak. Jadi belajar menyesuaikan diri, belajar sabar untuk tidak sewot ya. Yang satunya sewot dibakar lagi tambah gede kan apinya. Ya. Oh, dari Cesasya gimana, Cek? Kalau dari aku mungkin ini juga pengalaman banyak cewek-cewek ya mungkin ya. Kita tuh terbiasa hidup dalam gengsi kita. Susah banget kalau mau ngomong maaf gitu kan. Nah itu terjadi di rumah tangga kami berdua gitu. Aku susah banget mau ngomong maaf gitu. Padahal sebenarnya terkadang aku pun sadar kalau ini tuh juga salah gitu. Tapi aku tuh belajarnya itu enggak waktu udah bangun rumah tangga enggak, tapi itu dari dulu udah sering belum menikah. Ya, udah sering belajar. Maksudnya ya aku tadi bilang ya dalam hubungan aku sama orang tua, sama saudara. Apalagi di sini kan aku anak tengah ya. Jadi kayak ke atas kena, ke bawah kena gitu. Terus sama orang tua juga dan dari situ aku belajar untuk kalau sama orang tua kan otomatis kita ya yang harus minta maaf gitu loh. Menghormati. Ya, jadi ya orang tua tuh pasti punya alasan tersendiri kenapa kok marahin kita mungkin atau mungkin nggak sengaja mengeluarkan kata-kata yang menyakiti kita dan lain sebagainya. Saudara juga mungkin seperti itu. Ada hal-hal atau tindakan-tindakan yang mungkin secara tidak sengaja mereka lakukan ke kita dan itu membuat kita sakit hati atau membuat kita kesel gitu ya. Tapi dari dulu tuh aku belajar kalau misalnya kan kalau bertengkar tuh nggak kira sapa-sapaan ya, pasti nggak kira komunikasi di rumah, gitu ya. Pasti diem-dieman dan itu kan nggak enak gitu loh. Jadi gimana caranya aku belajar untuk minta maaf itu sih. Dan aku tuh apa sih namanya love language ya. Love languageku itu memberi. Ya, jadi caraku untuk minta maaf itu aku ngasih sesuatu. Jadi misalnya lagi tengkar sama orang tua gitu ya. Caraku minta maaf tuh aku order entah itu burger, makanan-makanan gitulah pokoknya. Terus terus gitu ya. Nanti bilang ke bapak itunya, bapak kurirnya, Pak nanti tolong kasihkan ya atas nama ini, tolong bilangkan yang ngirim atas nama Stasia minta maaf gitu. jadi belajar dari hal-hal yang kayak gitu. Gak secara langsung ya karena gitu gengsi ya. itu loh, karena gengsi itu. Nah, sampai akhirnya itu berlanjut loh. Itu berlanjut ke hubungan rumah tangga. Awalnya gengsi tapi kok kalau dipikir
nurutin gengsi ini nggak selesai-selesai gitu kan. Akhirnya mulai belajar untuk nggak mungkin dong setiap kali buat kesalahan kita order ya bokek gitu kan. Iya. Otomatis kita langsung oke, ini harus belajar ngomong maaf gitu. Akhirnya pelan-pelan maaf ya, sorry ya gitu. Gitu sih. Semakin lama semakin belajar gitu ya. Ya, maksudnya Ya. ya itu tadi ya, gengsinya tuh mulai dibuang gitu. Oke. Jadi Jumpers pengampunan itu nggak selalu cuman di kehidupan rumah tangga, tapi ini aku sharing dikit juga. Aku sebagai di sini statusku sebagai pelajar juga, ya aku relate juga sama ceritanya Mr. Deon sama Cisasha. Kadang aku juga ngerasa nggak cocok misalnya sama teman-teman sekolahku. Mungkin aku mikir kok sikapnya mereka gini ya, kayak mungkin berkatanya nggak enak lah di hatiku. Tapi ya kayak kata Mr. Deon tadi, menurut mereka itu adalah hal yang biasa, dan gimana aku tuh harus bisa ngeredam emosiku yang sebenarnya aku tuh sudah mau marah banget, karena memang itu kok aku ngerasa itu terlalu barbar gitu perkataannya. Kalau menurut Cisasha tadi juga, menurut ceritanya Cisasha tadi, memang sih kalau misalnya ya aku juga relate ya karena aku cewek, karena kan cewek tuh kadang gengsi minta maaf. Aku kalau di keluarga juga, ya aku dari dulu kecil juga itu bukan tipe yang kalau aku salah aku langsung minta maaf, tapi dari sini aku juga belajar. Kalau misalnya ya kayak kata Cisasha, kalau misalnya aku nggak minta maaf, masalah itu akan terus berlanjut. Mama papaku akan berpikir kok anak ini kayak nggak nyesel, nggak kapok gitu loh habis dimarahin. Karena ya apapun yang orang tua kita lakuin itu yang bikin kita emosi itu pasti ada apa ya maknanya buat kita. Walaupun itu udah bikin hati kita tuh kayak capek gitu ya, Cek. Kadang kan kayak kalau udah dimarahin tuh kan rasanya gitu ya. pengen marah gitu, tapi gimana caranya aku juga bisa ngeredam emosiku tadi itu sih itu. Tapi kan walaupun ini walaupun kita tuh udah kayak belajar mengampuni ya, walaupun kita udah lama ngampuni, kayak belajar ngampuni dari kayak Cisasha dari kecil, Mr. Deon juga udah kayak bertahap gitu ya semakin bisa, tapi kan mengampuni itu selalu, setiap kita mau mengampuni itu selalu ada part sulit. Iya memang. Kenapa kok selalu ada part sulit, dan part sulitnya tuh apa sih? Yang setiap selalu muncul ketika kita mau mengampuni itu part sulitnya itu apa? Apa dulu? Ya sebenarnya jawabannya kan ada di itu. Mengampuni kan harus 7 kali, 70 kali atau 7 apa itu kan. Ya karena ada itu sebenarnya. Kalau ndak ada itu ndak akan ada part sulit. Karena pengampunan itu kan ndak terbatas kan ya. Maksudnya kita hari ini mungkin mengampuni A, tapi A ini nanti akan buat sesuatu lagi. Buat salah lagi gitu ya. Ya bisa dibilang kayak gitulah ya, karena itu ya sudah karena memang rencana Tuhan. Kayak biar orang itu semakin hari semakin belajar, ndak cuman ada di level 1, tapi mungkin naik level terus sampai level yang Tuhan mau seperti apa gitu. Oke. Kalau dari Cisasha gimana, Cek? Part sulitnya itu ya karena kalau menurut aku ya, karena kita tuh juga masih hidup dalam daging ya. Daging itu kan lemah gitu loh. Jadi terkadang tuh kita masih mikirin kayaknya malu deh kalau misalnya aku nih salah terus aku minta maaf gitu. Nanti apa kata orang. Jadi lebih ke mikirin dagingnya gitu loh. Enaknya tuh gimana buat aku, buat ego gitu kan jadinya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau belajar melakukan ya bisa. Cuman itu memang sulit kadang gitu ada tadi. kayak pikiran-pikiran. Kalau Jumpers ngerasain juga tuh biasanya relate-nya tuh kalau di aku nih kayak apa ya? Ya kayak kata Mr. Deon itu. Kayak hari ini misalnya aku udah ngemaafin, tapi besok-besoknya orang itu ngulangin kesalahan yang sama. Kadang aku sampai batinnya tuh kayak kenapa sih kemarin tuh aku udah maafin tapi dia tuh ngulangin terus. Masa aku harus maafin terus. Kadang aku kayak mikirnya kayak gitu. Tapi secara nggak sadar, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ya. Jadi maksudnya ke orang lain ya. Ya kayak timbal balik gitu Iya, kan. jadi kita misalnya udah dimaafin nih sama satu orang. Taunya kita besok juga melakukan hal yang sama gitu. Mungkin tanpa nggak sadar kita juga seperti itu. Nah itu menurutku perlunya kita belajar mengampuni dan orang lain juga supaya orang lain itu juga bisa belajar mengampuni kita. Gitu. Karena kita kan nggak ada yang sempurna juga ya. Tapi kan kalau misalnya seiring kayak berjalannya waktu kita ini mengampuni terus. Tapi kan walaupun mengampuni itu sulit banget, tapi Cisasha sama Mr. Deon ini ngerasa gak sih kalau misalnya kita ini mengampuni kayak ada sesuatu rasanya yang dilepaskan, kayak misalnya emosi, egois, rasa kecewa itu semuanya kayak kelepas ketika kita tuh mengampuni. Ada nggak? Ya pasti ada lah, kayak jadi lebih lega aja. Satu yang paling tak ingat itu gini, kalau misal kita
ndak mengampuni itu hati kita pun jadi kayak ndak damai Nggak tenang sejahtera gitu nggak ya. sih seperti itu loh. Bener-bener. Jadi itu yang nanti akan malah apa ya, Jadi masalah. mempengaruhi kehidupan kita. Jadi segala sesuatunya jadi tambah mungkin ndak mood, ketemu orang ini lagi atau nanti pasti kayak gitu lagi dan lain sebagainya. Jadi ketemu sama orangnya pun jadi kayak ndak damai sejahtera, melakukan segala sesuatu yang mungkin itu kewajiban kita pun jadi kayak ndak damai sejahtera gitu. Kalau dari Cisha? Sama sih, kurang lebih juga sama kayak Mr. Dion gitu. Jadi jumpers kalau misal kita itu nggak mengampuni ya, kita nggak mengampuni itu, kalau dari aku sendiri ini aku ngerasa kayak nggak tenang. Walaupun yang salah itu bukan aku, cuman rasanya kalau di hati ini kayak ganjel gitu loh. Misalnya di sekolah nih, aku punya masalah sama temanku, terus aku nih marah sampai besoknya. Rasanya kalau ketemu itu nggak enak gitu. Walaupun sebenarnya ini kayak aku nih nggak enaknya harus ngomong sama dia, itu kan rasanya nggak enak. Jadi mending daripada kita tuh mendem rasa kesel itu, mending kita itu mengampuni, simpelnya gitu. Walaupun mengampuni itu nggak gampang, tapi mengampuni itu adalah bisa menjadi suatu kebiasaan, ya kan? Kalau misalnya kita ngelakuin itu terus menerus, kalau kita nggak biasain itu dari sekarang, pastinya nggak akan bisa yang namanya mengampuni. Karena mengampuni itu niatnya tuh berasal dari dalam diri kita sendiri gitu ya, Ci. Betul, dan kalau kita tidak memutuskan untuk mengampuni, yang susah tuh kita sendiri gitu loh. Kayak bikin pusing sendiri Iya. gitu ya. Kalau dari Cisha sama Mr. Dion, ada nggak sih tips and trick buat jumper semua? Gimana sih cara mengampuni? Jadi tips and trick untuk melepaskan pengampunan. Kalau dari aku kembali lagi ya ke firman Tuhan ya. Tak bacain aja ya ayatnya ya. Boleh. Di Matius 6 ayat 2. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini bagian dari doa Bapa kami, doa yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Nah, tipsku dari sini, kita itu juga manusia. Kita sama-sama bisa melakukan kesalahan. Dan balik lagi ya, kita nggak mau kalau ketika kita melakukan kesalahan, kita nggak diampuni sama orang. Kita nggak mau kalau kita melakukan kesalahan, orang lain itu sampai nggak mau maafin kita nggak mau. Nah, otomatis kita juga harus belajar untuk bisa mengampuni orang lain, supaya ketika kita melakukan kesalahan sengaja maupun tidak disengaja, itu orang lain juga bisa mengampuni kita gitu. Dan siapa kita gitu loh, kita ini cuma manusia yang juga dapat pengampunan gitu loh dari Tuhan. Nah, jadi itu apa ya, tips dan trik dari aku sendiri cuman satu, harus sadar kalau kita ini juga sama-sama manusia yang bisa melakukan kesalahan. Dan ya balik lagi ya, siapa kita gitu loh. Toh kita juga masih butuh pengampunan dari Tuhan gitu sih. Kalau dari Terdion? Ya harus sadar, ingat betul bahwa kita bisa hidup itu juga karena pengampunan ya. Bisa dibilang kan gitu. Karena Tuhan kan sudah lebih dulu mengampuni kita dari awalnya dulu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan itu juga diampuni. Hanya saja kita dapat hibahnya gitu loh. Kita terlahir sebagai manusia berdosa. Tetapi Tuhan kan sudah mengampuni itu. Nah, jadi kita harus berpikir ke arah sana. Kita harus mengampuni ya karena Tuhan itu juga mengampuni. Seperti itu. Tapi kalau untuk tips and trick yang biasanya itu aku nih udah baca sesuatu gitu ya sebelum aku menyampaikan. Jadi yang pertama ya pasti kita harus berdoa lah. Yang pertama harus berdoa. Lalu yang kedua ada niat hati untuk mengampuni. Lalu yang ketiga tidak berhenti di situ, tapi harus berlanjut konsisten, belajarnya konsisten. Seperti yang tadi kita sudah sempat bahas ya, konsisten, kata Winnie juga kan gitu. Lalu yang terakhir itu kita benar-benar kayak harus berani dan rela berkorban sih buat orang itu. Meskipun orang itu mungkin buat diri kita dongkol gitu ya. Tapi kita harus belajar buat rela berkorban untuk merendahkan diri, sabar dan mengampuni orang. Kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu-gitulah. Oke. Jadi kesimpulannya dari tips and triknya Mr. Dion itu, yang pertama kita tuh harus ngubah dulu mindset kita sebelum mengampuni orang lain, sebelum keluar dari tindakan itu harus ngubah yang ada di dalam dulu kan. Kita harus sadar, kita tuh ngampunin karena kita juga perlu pengampunan dari orang lain ya kan. Nah, setelah kita mengubah mindset itu,
Nah, barulah kita keluarkan lewat tindakan itu. Nah, dari tindakan itu kita ya susah sih emang mengampuni itu. Aku juga dulu tuh sebelum aku bertobat juga aku rasanya tuh males mengampuni. Soalnya lebih ngerasa aku lebih plong kalau misalnya aku lepasin itu lewat marah-marah, lewat emosi, lewat perkataanku yang ya bisa dibilang itu sangat tidak etis gitu sih. Tapi sering berjalannya waktu kita harus juga sadar, ya balik lagi, kita itu juga perlu pengampunan dari orang. Jadi kita harus sadar itu dan mengeluarkannya, merealisasikannya lewat tindakan kita sehari-hari. Misalnya kita kesel sama orang, ya Cisha Deon pasti kan selalu adalah cekcok sama orang. Kita harus bisa mengampuni orang lain, kita minta pertolongan dari Tuhan. Setiap malam itu kita berdoalah supaya Tuhan itu yang bukakan hati kita. Kalau kita pun udah terbiasa itu, kalau pengalamanku tuh biasanya setiap kali kalau sekarang ini aku udah terbiasa, kalau misal ada orang salah, pasti kayak dalam hatiku tuh, walaupun aku udah kesel ya, dalam hati kecilku tuh selalu berkata kayak sabar gitu. Walaupun sebenarnya udah mau marah gitu. Jadi teman-teman Jumpers semua jangan ngerasa gengsi atau ngerasa kalian itu direndahkan kalau misalnya kalian itu mau mengampuni, karena ya balik lagi kalian sendiri juga perlu pengampunan. Jadi kalian juga dalam kehidupan sekolah, bekerja atau perkuliahan, rumah tangga, kalian juga perlu yang namanya pengampunan. Karena tanpa pengampunan itu tidak akan ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kalian. Gitu ya Cisha. Terus ini, aku mau nambahin satu ya. Boleh. Kita harus cross check. Apakah benar-benar kita sudah mengampuni orang yang berbuat salah sama kita atau belum? Gimana caranya cross check? Ketika, ini pengalamanku pribadi ya, ketika ada orang yang bikin aku sakit hati, kepahitan dan lain sebagainya, ketika ada satu nama itu muncul, tapi dalam hatiku tuh masih gerundel, masih aduh aku cek pegel ambil orang ini gitu misalnya ya. Atau mungkin nih kita ketemu di mana gitu, terus ngelihat orang itu muncul lagi, kok ketemu Kesel sih gitu ya gitu rasanya. ya. Itu cross check lagi, apakah benar-benar itu Apakah itu pengampunan yang beneran? Apakah kita gitu sudah memberikan pengampunan yang benar? Itu sih dari aku. Ya, jadi Jumpers jangan asal aku udah maafin kok, aku udah maafin. Tapi besok-besoknya apakah kalian akan kembali kesel sama orang-orang yang kalian maafin itu kan? Jadi kalian juga harus cross check diri kalian. Apakah kalian ini sudah benar-benar mengampuni sehingga orang yang bikin kalian kesel itu udah gak ada apa-apanya sama kalian. Jadi kalian merasa udah damai sama orang itu dan gak ada masalah, walaupun orang itu ya masih megelin sebenarnya, tapi karena pengampunan itu ya kita bisalah menerima, kita bisa ikhlas lah sama kesalahan-kesalahan mereka gitu ya Cisha Deon. Oke Jumpers, udah gak kerasa banget kita udah ngobrol dari awal tadi, dari yang hidup rumah tangga, dari pengalaman Cisha sama Mr. Deon dalam hidup rumah tangga. Kalau hidup rumah tangga itu sebenarnya gak semulus yang kalian bayangkan, gak sesuai dengan ekspektasi di sosial media ya, tapi juga pastinya mengalami yang namanya jalan berkelok-kelok gitu ya. Nah, tapi juga Terdeon dan Cisha ini juga sudah belajar dalam melepaskan pengampunan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sampai sekarang ini masih belajar juga ya Cisha untuk selalu melengkapi satu sama lain. Nah, untuk Jumpers yang masih sekolah juga, tadi juga aku tuh udah tambahin pengalamanku pas sekolah, jadi kalian juga bisa relate sama cerita-cerita kita, pembahasan kita tentang pengampunan. Jadi thank you ya Jumpers yang udah simak kita dari awal tadi hingga akhir pembahasan kita pada podcast kali ini. And see you on next episode. Bye-bye. God bless Bye-bye. you.